Halo? Sudah, Pak. Oke. Ya, silahkan dibuka ya. Jadi gini, ini tampilan dari aplikasi SaaS ya. Seperti ini ada window editor, ada window log, dan juga ada window output. Nanti itu output belum ada. Nah, SAS itu kita pakai bahasa pemrograman untuk kan beda kalau kayak kemarin SPSS mah kalian tinggal klik atau kan masukin variabelnya klik. Nah, kalau ini kita pakai bahasa pemrograman ya. Oke, kita coba yang cara pertama dulu ya. Kebetulan saya udah nyatet di sini, tinggal copy paste aja. Dan tinggal saya jelaskan ya. Jadi pakai bahasa pemrograman kita tuh ini saya udah ketik di Word, jadi tinggal copy paste aja. Nah, kita masukkan seperti ini ya, option PS100 title. Nah, ini title itu untuk judulnya nanti di sana. Nah, yang penting adalah datanya, data rasa setuju, perlakuan, ulangan, hasil, harus. Ya. Nah, kalau sudah, kita copy paste data yang ada di Excel. Ini. Coba deh pelan-pelan, saya kecepatan. Ya, sob. Teman-teman coba dibuat seperti ini. Jadi option PS sama dengan 100 titik koma, title spasi kutip tanda kutip simulasi RAL SAS 9 kutip. Jangan lupa diakhiri setiap ini dengan ini ya, dengan tanda kutip titik koma maksudnya. Data RAL SAS 97 input, perlakuan, ulangan, dan juga hasil. Harus, lalu copy paste kan. So, coba dicoba masing-masing. Sudah. Oke. Kelihatan kan di layar kalian? Kelihatan. Nah ini jadi untuk memulai ini sebenarnya bahasa perintah untuk kita menginput data agar si aplikasi SAS itu membaca data yang akan kita analisis. Gitu. Jadi data ini untuk judulnya saja. Nah yang penting ini datanya apa namanya? Kan RAL SAS 97. Inputnya apa saja, pengakuan, ulangan, dan juga hasil. Ya, bentar ya. Apa? Gimana, sudah semuanya sampai tahap ini? Belum, Pak. Si nyalin yang atasnya. Oh, coba nih yang ini. Coba. Sudah. Kalau datanya cukup di copy paste aja dari file Excel, cuma copy paste-nya cukup berupa datanya saja. Keterangan perlakuan ulangan dan hasilnya jangan. Sudah? Gimana yang lainnya sudah dicoba? Oke, nah kalau sudah, nah di akhirnya tetap kita kasih tanda titik koma di bawah. Oke, sorry. Nah, seperti ini. Kalau sudah, berikutnya kita masukkan kalimat perintah untuk analisisnya. Karena ini RAL satu faktor, ya, kita coba prop atau
proc ANOVA ini analisis variannya karena kan kita pakai WJF. Kelas ini adalah faktor perlakuannya apa saja di sini, sumber seragamannya apa. Ya, karena kita satu faktor berarti hanya satu faktor saja di sini. Lalu model ini adalah model linearnya. Karena kan kita RAL, kita ingin melihat perbedaan rata-rata hasil ada masing-masing perlakuan. Ditulisnya model spasi hasil sama dengan perlakuan titik koma. Nah, lalu min ini untuknya apa sih Pak? Min ini fungsinya untuk melihat nilai rata-rata ataupun uji lanjut yang akan kita lakukan. Ya. Yang ini kita lihat kan perbedaan rata-rata antar perlakuannya. Recording in progress. Nah, antar perlakuan makanya min spasi perlakuan garis miring dan titik koma. Sudah. Nah, kalau misalkan dipastikan semua kalimat perintah yang sudah betul, diakhiri kalimat perintahnya dengan bentar Pak, belum Pak. Gimana? Belum selesai Pak, bentar Pak. Ini sok. Ya makanya sok ini diikutin ya, kan ini data udah ya. Nah ini adalah kalimat perintah untuk analisisnya. Jadi proc ANOVA analisis varian UJF. Kelas ini adalah faktor perlakuannya apa saja ya, ataupun sumber keragamannya apa saja. Nah, ini model linearnya karena kita RAL ini hanya kita melihat perbedaan hasil pada setiap perlakuan kan. Beda nanti kalau kita pakai RAK, nanti RAK ulangan itu akan kita masukkan di model ini. Tapi karena ini RAL satu faktor, maka cukup perlakuan saja yang dimasukkan di sini model linearnya ya. Dan di sini min itu adalah untuk uji lanjut dari analisis yang akan kita lakukan ya. Nah kita di sini perlakuan. Nah ini kita coba dengan Duncan ya. Kalau misalkan mau pakai LSD bisa BNP, pakai tulisnya di sini LSD. Tapi kalau misalnya pakai HSD atau BNJ, di sini ditulisnya pakai 2K yang saya lihat kemarinnya materinya. Kalau kita pakai Duncan saja yang umum. Nah kalau sudah dipastikan semuanya betul ya, kalimat perintah ini, ada bahasa pemrograman ini diakhiri dengan kata run titik koma. Sudah. Ada yang masih belum? Sudah semua? Oke, kalau sudah dipastikan betul, kita klik tanda orang yang kita klik orang yang sedang berlari atau boleh kalian tekan F8. Nah, kita lihat cek lognya. Selama misalkan ada tanda merah, ya. Nah, one of more variable are missing or forget or weight is zero on every observation. Nah, jadi bisa jadi Nah, sebenarnya kita melakukan analisis SAS itu bisa dengan dua cara. Kita langsung masukkan datanya di sini, ya, di editor ini, atau kita bisa import data. Nah, permasalahan di sini ternyata dia kalimat perintahnya menunjukkan bahwa ternyata datanya itu tidak bisa terbaca dari apa yang kita copy-kan, gitu. Ini yang bisa terbaca ternyata, sehingga, nah ini memang sisi kelemahan dari kita penggunaan cara seperti ini, gitu ya. Kenapa? Ya tadi saya bilang tadi, di saat kita mengkopikan hal ini, gitu ya, jadi tidak terbaca. Itu.
Bisa baca dia datanya. Ya. Ada yang berhasil? Kalian coba? Itu ngelihat datanya di output ya Pak ya? Apa? Buat ngelihat hasil ANOVA sama Kalau dantennya. berhasil, nanti dia ada di output hasilnya. Ada yang berhasil? Kalau saya kan ini gagal karena dia si SAS itu tidak bisa membaca data yang saya berikan gitu loh. Karena ya itu ada faktor spasi dan yang lainnya ini teh yang menyebabkan seperti ini teh. Kita coba sekali lagi ya. Nah ini teh caranya sebenarnya agak jujur ini jarang nggak pernah saya pakai cara ini teh. Karena sering terjadi permasalahan seperti ini, gitu ya, yang dimana si kalimat perintah itu tidak bisa membaca data ya banyak faktor tadi misalkan perbedaan spasi yang tidak sama dan yang lainnya sehingga memang tidak terbaca gitu ya. Kita coba sekali lagi. Bisa harusnya bisa ya. Ada yang berhasil nggak dari kalian dengan cara yang sama tadi? Halo, ada yang berhasil? Gak berhasil, Pak. Sama, tanda merah juga ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Itu tuh. Ada yang salah. Sehingga dia bisa baca. Coba kita input manualis yang copy paste. Langsung aja lah masuk ke flavor. Hasil arts kelas model hasil perpakuan dan juga ini perpakuan coba. Waduh, kayaknya memang dari faktor tabel ini bisa dibuka deh. Karena pasti coba nggak kebaca terus gitu loh.
cara yang pertama ya, jadi cara pertama itu saya sering seperti ini. Nah, ada cara kedua sebenarnya. Kalau cara kedua itu lebih simpel ya. Ini saya simulasikan cara yang kedua. Pak bisa. Oh bisa. Nah, yang tadi dicoba bisa. Siapa yang bisa coba share ke saya? Nah, kadang-kadang suka bisa kita enggak. Soalnya bahasa perintahnya enggak ada yang salah. Coba siapa yang bisa tadi? Bisa tunjukkan? Coba ke lautnya. Ini pakai cara yang pertama kan ya? Ke atas sedikit. Enggak, kelop. Tetap kelop. Nih. Nah, situ ke atas. Up. Oh, ini yang tadi ya? Oh, coba deh sekali lagi. Nah, ini harusnya bisa. Nah, kalau misalkan bisa, ya, tandanya seperti ini, gitu ya. Nah, tinggal nanti keluar outputnya. Udah deh, siapa deh? Kita output sebesar ini. Oh, jangan. Sebentar ya. Ada yang bisa lagi selain Putri Luna? Coba ya. Nah, berhasil yang kedua. Oh, tadi kurang string ternyata ya. Jadi memang salahnya tadi harus di input manual. Nah, dari sini di inputnya lupa saya kasih tanda string di sini. Jadi faktor perlakuan ya. Nah, ini cara yang pertama teman-teman semua. Jadi kalau berhasil, kalau tadi kan yang pertama saya gagal kenapa apa tuh ada tanda merah gini error. Kalau nggak error dia pasti outputnya tidak akan keluar. Tapi kalau misalkan berhasil, dia pasti biru semua di sini. Ya kan nggak ada yang. Nah, the data set normal SAS7S the observation and free variable. Nah, jadi berhasil seperti ini tanda cara berhasil dan dia akan keluar output di sini ya. Nah, ini cara bacanya gimana? Nah, kita buka ya outputnya. Jadi Belum bisa screen. belum astagfirullah. Punten Bapak, share screen-nya belum ada. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi, sorry. Ya, jadi tadi ya kesalahannya itu memang di sini ternyata di inputnya faktor perlakuan tidak diberi tanda string ya. Jadi sehingga dia tidak terbaca tadi si input perlakuannya. Nah, kalau berhasil
itu dia nggak ada tanda merah error, jadi berhasil dan langsung di output pun langsung keluar ya. Tapi kalau misalkan kayak tadi saya coba, nah ini pasti ada tulisan errornya yang pertama. Your statement is not valid ya. Jadi ini ada kesalahan. Tapi kalau misalkan berhasil dia ada seperti ini. Nah lalu cara bacanya seperti apa? Ya, ini judulnya ya. Ini kelasnya tadi taraf perlakuannya ada 6 A B C D E F ya. Nah ini nah ini tabel ANOVA-nya. Cara bacanya gimana? Jadi sama aja sih kalau kalian kayak itu manual ya. Ini adalah tabel ANOVA yang dimana source ini adalah sumber keragaman. Kalian boleh lihat yang ini atau boleh lihat yang ini ya. Nah, kenapa kok beda? Ini sama aja kok sebenarnya model ini artinya perlakuan. Cuman kalau di sini dipisahkan ya faktor yang memang berbeda itu faktor yang kita lihat keragamannya itu dipisahkan di sini. Jadi gini ya, ini sumber keragaman. Ini model ini adalah perlakuannya. Tadi nilainya pasti sama model sama perlakuannya karena yang kita buat tadi kan di model itu yang kita lihat perbedaannya adalah faktor perlakuan. Nah, error ini adalah dalat ya. Dalat dan ini adalah total ya. Nah, DF ini apa adalah derajat bebas ya. Derajat bebas ya. Ini perlakuan 6, ini derajat bebas galatnya 6. Sum of square ini adalah jumlah kuadrat atau JK ya. Tuh, kalau kalian hitung manual kan harus satu-satunya dihitung, dipangkatin, ini langsung keluar kita. Dan ini adalah mean square. Mean square itu adalah kuadrat tengah ya. Dan ini adalah F value, ada F hitung, dan ini adalah nilai probabilistik atau nilai signifikansi. Ya, jadi bukan ini dibandingkan dengan ini, awas ya salah ya, bukan. Tapi ini adalah nilai F hitungnya dan ini adalah nilai signifikansinya. Nah, bagaimana Pak kita mengetahui ini berbeda nyata atau tidak? Kita lihat di sini. Di nilai signifikansi saja sama seperti kalian melihat di SPSS ya. Di SPSS juga kan di tabel ANOVA-nya itu tidak ada F tabel di situ, yang ada hanya nilai signifikansi kan. Nah, apabila nilai signifikansi ini kurang dari 0,05 artinya dia berbeda nyata, tapi apabila dia lebih dari 0,05 baik itu 0,56 0,61 gitu ya, itu artinya dia tidak berbeda nyata gitu loh. Makanya di sini kalau kita lihat dari data yang kita coba ini artinya dia berbeda nyata ya. Di situ pokoknya patokannya itu aja. Dan sini yang kita dapatkan adalah angkanya kurang dari 0,0001 artinya sangat kecil ya. Berarti artinya terdapat perbedaan atau pengaruh nyata dari 6 perlakuan yang kita berikan. Sampai sini bisa dipahami? Halo? Pak, Kurang paham, Pak. Oke, kurang pahamnya di mana? mau minta bahasa programnya dong, Pak. Ya, nanti di capture aja. Di capture ya. Tadi emang nggak terlihat nih bahasa pemrogramannya ini nih. Tuh. Tuh. Data rasa 97 input perlakuan garis miring ulangan dan hasil titik koma cards titik koma. Nah, klik ke bawah, enter, copy paste datanya tadi, lalu diakhiri dengan tanda titik koma di bawah akhirnya, lalu ini proc ANOVA, kelas, perlakuan, model, hasil sama dengan perlakuan, min, perlakuan, garis miring, ganti, titik koma, run, titik koma. Inilah kenapa kemarin saya bilang bahwa kalau mau belajar SAS, SPSS, atau nanti di STAT, atau Minitek, usahain punya buku panduan prosedurnya gitu. Jadi teman-teman bisa jauh lebih paham gitu. Cuman yang kita lakukan hari ini dengan uji RAL seperti ini, dan ini dengan cara kita menginput data langsung di editor ya. Sampai sini paham? Sudah di capture atau di foto? Sudah?
Sudah. Pak. Ini aja nih, ini kan di lock sama nih. Kalian lihat di sini. Sudah? Gimana sudah? Halo? Kalimat perintahnya sudah di foto atau di capture? Sudah, Pak. Oke. Pak. Ya, kita kembali ke output lagi ya. Jadi ini cara bacanya. Jadi saya nggak mau teman-teman belajar bisa melakukan aplikasi, tapi tidak bisa cara bacanya di situ. Simple kok. Kita tinggal lihat nilai signifikansinya di sini. Ini untuk RAL satu faktor ya. Kalau RAK nanti dia pasti ada tambahan satu lagi ulangan di sini. Cuma nanti takutnya kebanyakan, nanti UTS pun bingung. Makanya sampai UTS kan saya cuma 2 pertemuan nih. Nah, makanya cukup di RAL dulu. Dan nanti di UTS pun akan keluar RAL. Ya, satu soal dari saya, satu soal RAL. Oke, jelas? Ya, jadi ini tadi lanjutin lagi, ini nilai signifikansinya. Nah, inilah kelebihan daripada SAS sebenarnya dibandingkan dengan SPSS. Pertama adalah kita tidak perlu lagi harus mencari kakak atau koefisien keragaman, karena datanya sudah ada di sini, sudah dihitungkan oleh SAS. Nah, di mana datanya? Di sini koefisien variasi. Kalau R² di SPSS juga ada, ya. Terus akar dari kuadrat tengah juga ada, dan ini nilai rata-rata umum ya. Tapi di sini sudah ada nilainya, berarti 17,2% di sini koefisien keragamannya, yang di mana 17,2% ini cukup bagus ya keragamannya, karena kan keragaman yang ideal tuh adalah di 15-20%, tapi bukan berarti di bawah atau di atas itu artinya salah, tidak, cuma artinya banyak tingkat errornya lebih besar gitu di situ ya, sehingga memang kesimpulan yang kita ambil tidak terlalu tepat seperti itu. Paham sampai sini? Paham? Halo? Paham, Pak. Oke, nah karena dia dari outputnya itu berbeda nyata, maka pasti ada uji lanjut yang sudah kita buat tadi itu, ya, yang kita pakai Duncan tadi kan. Nah, ini adalah hasil uji lanjutnya. Nah, ini ya nilai alfanya, terus ini nilai SSR-nya, bisa kalian copy karena kan kita ada 6 perlakuan di sini. Dan ini adalah perbandingan nilai rata-rata. Nah, kalau di SPSS kan ada subset 1, 2, 3, itu juga gampang sih, cuman kalau di sini kita lebih dimudahkan, langsung ada koefisien hurufnya. Ya. Di sini. Beda dengan SPSS yang kita harus menafsirkan sendiri kan notasi huruf dari analisis uji lanjutnya. Nah, kalau SAS ini sudah ada. Nah, di mana di sini perlakuan terbaik itu adalah perlakuan A ya, dengan rata-rata 88 ya. Dan dia berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Kenapa dia tidak diikuti notasi huruf yang sama? Ya, yang punya notasi huruf A itu hanya si perlakuan A saja. Sedangkan si perlakuan B, ya, dia itu tidak berbeda nyata dengan si perlakuan A, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan A dan juga perlakuan C dan D, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan B, E, D, dan F. Kenapa? Karena dia diikuti huruf-huruf yang sama, gitu ya. B, C. Nah, karena si perlakuan D sama si perlakuan B, notasi hurufnya sama, ada notasi huruf B, gitu ya. Oh ya, sorry tadi salah. Kalau sama F dia berbeda nyata. Ada perlakuan yang D nih, si perlakuan D dia berbeda nyata dengan perlakuan A, tapi dia tidak berbeda nyata dengan perlakuan B dan juga F, ya. E dan juga C, sorry. Enggak, dengan F saja. Karena kan dia notasi hurufnya BC. Jadi BC itu ada di perlakuan B sama di perlakuan F. Ya, dan ini yang berbeda dengan perlakuan A. Bacanya sampai sini bisa paham, dipahami? Pak, itu yang kalau misalkan berbeda nyata tadi yang mana aja, Pak? Sama yang nggak berbeda nyata? Ini mau dirancap atau pokoknya kan dirancap nih gini ya. Apabila angka yang diikuti oleh notasi huruf yang sama, berarti dia tidak berbeda nyata. Nanti enggak? Oh, berarti itu si D sama F nggak berbeda nyata dong, Pak? Iya, kenapa? Dia Ada punya C-nya. notasi huruf yang sama, ada C-nya, betul. Gitu. Si B sama si D kenapa tidak berbeda nyata? Karena apa? Dia notasi hurufnya sama. B
ada di huruf B dan huruf C. Kenapa si F sama si C tidak berbeda nyata? Karena dia punya notasi huruf yang sama, yaitu D. Ngerti nggak? Oke, ngerti, Pak. Ya, jadi di saat pengambilan kesimpulan, udah dapat belum? Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini cara bacanya? Oke, ini cara yang pertama kita dengan menginput data. Dan ada sebenarnya cara yang lebih praktis. Ini cara kedua ya, kalau diperhatikan secara seksama ya. Nih caranya seperti ini. Kita buka lagi aplikasi SAS-nya. Nah, kalau tadi kan kita pertama memasukkan data di editor. Ada cara yang kedua jauh lebih mudah dan ini cara yang sering saya pakai sebenarnya. Cara yang sering saya pakai yaitu dengan cara import data. Tolong diperhatikan ya. Jadi kita klik file, import data. Nah, kenapa tadi file yang saya kirim itu ditulisannya Ralsa 97. Nah, kebetulan saya pakai aplikasi SAS versi 9. Versi 9 yang dimana dia hanya bisa membaca Excel dengan tipe Excel 97 gitu. Makanya saya save seperti itu. Nah, kalau bisa bingung di mana Pak Excel 97 ya tinggal di sini aja file save as, jadi Excelnya pastikan dengan tipe 97. Nah, save as type. Nah, di sininya ya jangan Excel workbook tapi Excel 97 2003. Sehingga si aplikasi SAS bisa membaca data yang akan kita importkan. Oke? Paham? Nah, kalau sudah kan keluar seperti ini, klik next. Nah, kita cari file mana nih akan kita masukkan. Ini kan kita masukkan Ralsa 97 ya di sini kan. Karena dia tipenya Excel 97 ya, tipe filenya. Udah open, klik OK. Nah, ini sheet-nya sheet berapa nih? Ada sheet 1, sheet 2 dan sheet 3. Karena kan dia mau baca nih, kan dia udah bisa baca file ini. Nah, file kita kan ada di sheet 1, makanya yang kita pilih di sini adalah sheet 1. Tapi kalau misalnya filenya ada di sheet 2 ya kita pilihnya yang sheet 2 gitu. Paham? Nah, lalu kita next. Nah, ini sesuaikan nama data yang kita import itu namanya apa. Nah, saya pakai sama ya Ralsa 97. Ini harus sama, jadi nama yang di sini, member ini, sama nama nanti di bahasa perintah, itu harus sama, nggak boleh beda. Kalau misalkan berbeda, nanti malah dia nggak bisa baca. Paham? Klik next. Nah, kalau sudah ini biarkan saja, kalian klik finish. Nah, kalau misalkan berhasil, itu nanti di data log-nya ada tulisannya seperti not. Work Ralsa 97 was successfully created. Artinya, kalau ada tanda biru seperti ini, artinya si aplikasi SAS sudah bisa membaca data tersebut atau data Excel yang kita import. Ya. Nah, lalu bahasa pemrogramannya seperti apa? Memang agak sedikit berbeda. Ya, nih, kalau saya pakai yang ini akan jauh lebih simple. Nah, copy. Nah, seperti ini, sok boleh di capture. Jadi, prop kita udah nggak nulis lagi data, nggak nulis lagi input, nggak nulis lagi cards, tapi langsung aja prop print data. Artinya si aplikasi SAS diminta untuk membaca data yang diinputkan dengan nama. Tadi saya bilang membernya ini harus sama dengan bahasa pemerintahan, bahasa perintah yang kita lakukan. Ya, tadi kan di member saya nulis Ralsa 97. Nah, ini harus dipastikan harus sama namanya di situ ya. Nah, untuk di bahasa pemrograman nanti, makanya di sini prop print data sama dengan Ralsa 97 titik koma run titik ini untuk membaca data di Excel. Dan ini adalah untuk analisis data yang akan kita lakukan. Ya, prop ANOVA. Nah, ditulis dulu ANOVA untuk apa nih? Data yang ada di Ralsa 97 tadi. Titik koma. Kelasnya samanya karena RAL 1 faktor. Pemrogramannya hanya perlakuan saja. Ini model liniernya seperti ininya. Kita melihat perbedaan hasil pada setiap perlakuan.
Dan juga kita ingin melihat perbandingan rata-rata perlakuan yang uji lanjutnya Duncan, titik koma, dan diakhiri dengan run. Sampai sini bisa dipahami? Halo? Suara saya ada kan ya? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Sudah di capture, ini sudah ditulis editornya? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, kita klik lagi. There. Ini resiko kita gagal atau resiko tidak terbacanya data jauh lebih minim dibandingkan dengan kita menginput data langsung di editor. Ya. Jadi hanya bahasa perintahnya saja yang kita lakukan. Kita masukin datanya, sisa suruh baca data yang ada di Excel, lalu kita masukkan perintahnya, analisis seperti apa yang kita lakukan. Gitu. Ya. Lalu udah tinggal langsung baca, pastikan lagi ya dialognya ada kesalahan nggak. Kalau kan sini tidak ada kesalahannya, semua berhasil. Klik output, nah kita baca outputnya sama dengan yang tadi kita coba itu. Nah ini tadi kan jadi langsung kebaca si Excel teh tadi ngebaca data yang ada di Excel ya. Di sini ada datanya. Ini tuh ininya sampan 14,37, koefisien variannya 17,26. Dan ini uji lanjutnya dan perlakuan terbaik adalah perlakuan A dengan nilai 28,8. Notasi hurufnya A dan notasi hurufnya sama. Jadi cara yang pertama sama cara yang kedua sama kan hasilnya? Nah, itu tinggal kalian lebih nyaman yang mana. Gitu. Jadi memang ada dua cara untuk melakukan analisis menggunakan SAS itu. Ada yang datanya kita input langsung di editor, ada yang datanya kita import ke aplikasi SAS. Ya. Kalau saya jujur lebih nyaman pakai yang ini. Silakan sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Yes, Pak. Sebenarnya habis azan aja Pak ntar Pak. Gimana? Ya, mau nanya. Itu kalau misalkan perlakuannya itu kayak ini misalkan pupuk bokasi terus atau apa gitu. Itu di program editornya dirubah lagi nggak Pak namanya? Sorry gimana? Tes suara saya terdengar nggak Pak? Terdengar cuma di sini lagi aja jadi agak kepotong. Oh ya udah habis ajan aja Pak.
Ya, gimana tadi yang mau nanya siapa? Dika mau nanya Pak, Ya, itu kalau misalkan perlakuannya itu kan bisa kayak tinggi tinggi tanaman atau misalkan pemberian mulsa, pemberian pupuk bokasi. Nah itu kalau misalkan di program editornya itu diganti namanya atau tetap perlakuan ulangan hasil gitu Pak formatnya. yang pakai cara satu apa cara dua? Cara satu boleh, cara dua boleh. Oke, jadi sini ya. Nah, contoh di cara satu di sini. Nah, jadi memang dalam SAS gitu ya. Jadi kita memang benar-benar perintah itu dilakukan dengan bahasa perintah yang kita lakukan. Jangankan beda kata, beda titik koma sama tadi saya ada kesalahan tidak memberikan string saja, dia tidak bisa membaca gitu loh. Maka nanti kalau misalnya kayak tadi misalkan Dika mau nanya perlakuannya pemberian pupuk bokasi, gitu. Misalkan dengan kalimatnya dikasih perlakuannya namanya bokasi misalkan, boleh nggak harus tulisan perlakuan bokasi. Bahkan nanti kalau yang dua faktor itu kita tulisannya bukan perlakuan, tapi misalnya perlakuan apa nih, misalkan satu pupuk, yang satu varietas. Jadi nanti di sininya di inputnya, nanti kan ada dua tabel ya, ada inputnya itu ada pupuk, spasi string, spasi varietas, spasi ulangan, spasi hasil. Itu kalau dua faktor. Dan di sini modelnya pun pasti berbeda, kelasnya pun berbeda. Kelasnya pasti ada dua nanti di sini. Ada kalau nggak salah ini saya yang dua faktor nih. Mana ya? Nah ini contoh yang atas nih. Ini data penelitian saya dulu ya. Procprint data Fauji Run. Nah ini JLM sama ANOVA sama nggak sih Pak? Sama nggak? Ya. Jadi di SAS itu boleh pakai Proc ANOVA, boleh pakai Proc JLM untuk uji F. JLM itu apa sih? Coba ingat nggak waktu pas analisis di SPSS kalian milih analyze, multivariate, univariate, general lineal model kan? Milihnya itu kan untuk uji F. Ingat nggak di SPSS? Nah di sini juga bisa. Proc JLM. Jadi JLM mau pakai JLM mau pakai ANOVA sama saja. Ini data Fauji. Nah, di sini kita lihat. Di sini saya pakai dua faktor, RAL faktorial di sini. Ya. Sehingga kelasnya itu adalah ada blok, ada hara, dan ada genotip. RAK faktorial, sorry di sini. Ada blok itu ulangan ya. Ulangannya. Ada faktor A pertamanya unsur hara, dan faktor keduanya adalah genotip. Nah, ini dua faktor. Jadi boleh, nggak harus tulisannya perlakuan ini, nggak boleh. Ini kan contoh untuk RAL yang dimana hanya satu faktor perlakuan. Maksudnya hanya satu sumber keragaman, yaitu perlakuan. Ini contoh beda lagi nanti kalau misalnya kita RAK dua faktor. Nah, modelnya pun disesuaikan. Boleh nggak Pak hasil ini saya tulisannya TT. TT itu singkatan dari apa? Tinggi tanaman. Nah, makanya kan kita kalau nanti skripsian tuh variabel banyak ya. Mengukur tinggi tanaman, hingga jumlah daun, mengukur bobot akar, dan yang lainnya. Makanya saya kalau untuk hasil selalu pakai inisial. TT, JD, terus JB jumlah bunga, berat akar BA, volume akar VA. Jadi biar nggak terlalu panjang, kecuali di sininya. Nah ini modelnya kan juga beda nih. Ada blok, hara, genotip, ada interaksi nih di sini hara dan juga genotip. Nah, jadi boleh yang penting konsisten, baik cara satu ataupun cara dua. Jadi kalau misalkan di faktor pertama ditulisnya misalkan bokasi, ya udah bokasi terus semuanya. Bokasinya pun kan ada tulisan bokasi pakai H atau enggak. Nah, itu jangan beda satu huruf aja. Dia tidak akan bisa membaca analisisnya. Jadi harus konsisten mau cara satu, cara dua. Yang penting konsisten dalam penulisan. Gitu loh. Agar si SAS-nya nggak bingung gitu. Paham? Oke, makasih Pak. Berarti kalau misalkan beda juga nggak apa-apa kan ya Pak ya? Nggak apa-apa, yang penting konsisten. Ada lagi yang lain? Halo? Tapi bisa dipahamin ya? Untuk cara yang RAL ini? Insya Allah Pak.
Oke, ya kalau bisa, nah ini untuk memperkaya lagi, silakan kalian latihan di rumah ya. Ini ada contoh soal. Nah, ini nih yang nomor 2, silakan di capture ya. Jadi penelitian pengujian varietas tomat ya, yang dimana kondisinya homogen. Kalau homogen pasti pakai RAL dong. Nah, ini datanya seperti ini, ada 5 perlakuan, diulang sebanyak 3 kali. Nah, coba kalian lakukan analisis data atau analisis seragam menggunakan aplikasi SAS ya. Nah, nanti yang kalian kumpulkan cukup itu adalah outputnya saja dalam bentuk PDF. Jadi nanti output yang di sini kalian copy, kalian pindahin ke Word atau ke Notepad boleh lah. Nanti save dalam bentuk PDF, nanti kirim ke saya ya, dikumpulkan hari sekarang ada Pak Kamis, hari Sabtu lah, saya kasih waktu 2 hari. Oke? Oke, Pak. Ya, nih sok dicoba nih. Udah di capture soalnya, ini yang nomor 2. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah mungkin untuk kuliah hari ini cukup ya. Dan mungkin nanti untuk UTS, nanti jadwal UTS TPDP itu dengan Pak Romi dan saya terpisah ya. Jadi saya nanti cari waktu aja kita. Cukup saya cuma 1 soal, 1 RAL. Cuma saya lagi mikir teknisnya nih. Kira-kira kalian punya di laptopnya punya masing-masing punya video recorder? Enggak, Pak. Nah, kalau bisa diinstal dari sekarangnya, jadi nanti pas UTS itu pakai video recorder kemungkinan. Tapi nanti lebih jelasnya akan saya sampaikan pas nanti menjelang ujian ya. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada kuliah kali ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam. Recording stopped.